Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mahalnya Satu Jiwa Manusia. Sebagai orang percaya, tentu kita tidak asing dengan ucapan Allah beserta kita. Ucapan atau kalimat itu biasanya terambil dari amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang bunyinya begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat ini merupakan ucapan Tuhan Yesus sebelum Ia naik ke surga, dan merupakan pesan penting yang harus diselesaikan oleh para murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat tegas menyatakan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi ada dalam tangannya. Saudara, kalau kita bicara tentang kuasa, jangan saudara berpikir bahwa itu selalu menyangkut mujizat ya. Tetapi juga harus dikaitkan dengan kemampuan untuk menyelamatkan manusia. Jadi Tuhan menegaskan bahwa Dialah yang berkuasa menyelamatkan manusia. Ini sangat penting. Bolehlah kalau mau dihubungkan dengan hal-hal spektakuler atau bahkan mujizat. Tetapi jangan lupa harus lebih ditekankan bahwa sejatinya Tuhan hendak menyampaikan pesan bahwa Dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan manusia. Dan yang luar biasa bahwa kita dilibatkan dalam upaya penyelamatan dunia. Yohanes 20 ayat 21 berkata, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu." Jadi, seperti Yesus sebagai utusan Bapa, kita pun juga diutus. Lalu sebagai utusan Tuhan, kita diberi damai sejahtera. Dengan kata lain, kalau kita tidak menjadi utusan, kita tidak layak menerima damai sejahtera itu. Tanpa menjadi utusan, kita juga tidak layak disertai Tuhan. Karena konteks penyertaan Tuhan dalam ayat tadi juga dikaitkan ketika kita menunaikan amanat agung Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan, Tuhan itu sabar. Dia berkenan memberkati hidup kita, studi dan pekerjaan kita. Kita diberikan tubuh yang sehat. Tuhan juga buka jalan bagi usaha kita sehingga usaha kita bisa maju dan sebagainya. Tetapi ironi, kita sering tidak mengerti bahwa itu semua memiliki tujuan. Lalu apa tujuannya? Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 firman Tuhan mengatakan, "Bapa tidak menghendaki seorang pun binasa." Itu berarti Tuhan memakai hidup kita untuk memenuhi proyek mulia, proyek agungnya Allah, yaitu menyelamatkan umat manusia. Di mata Tuhan, satu jiwa itu nilai atau harganya sangat mahal. Apalagi kalau 1000 jiwa, apalagi kalau 1 juta jiwa, apalagi kalau seluruh jiwa yang ada di muka bumi ini. Banyak orang tidak mengerti dan tidak menyadari bahwa kuasa gelap itu sangat jahat. Kalau kasih Allah itu tak terukur, jahatnya kuasa kegelapan itu juga tidak terukur loh saudara.
Alkitab berkata, ia tidak hanya mencuri dan membunuh, tapi juga membinasakan. Dan ini hanya bisa dihayati ketika seseorang masuk ke dalam api kekal dan terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, di mana yang ada hanya penderitaan yang tak bisa dibayangkan kengeriannya, yang mana dikalimatkan Tuhan Yesus dengan ratap tangis dan kertak gigi, api yang tidak padam, ulat yang tidak bisa mati. Sama juga dengan besarnya kasih Allah kepada kita, yang bisa kita hayati hanya ketika kita ada di dalam kerajaan Bapa di surga, menyaksikan kemuliaan Allah, merasakan dan menikmati keindahan kerajaan surga. Kita baru bisa mengerti ternyata betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Itulah sebabnya Bapa tidak menghendaki seorang pun binasa, sehingga ia mengutus putra tunggalnya. Tuhan Yesus sendiri menerima proyek itu, lalu memberikan tongkat estafet itu kepada kita, orang-orang percaya. Sayang sekali, tidak semua orang percaya mau mengerti dan menerima proyek yang mulia ini. Suatu hari nanti, saudara, akan sangat banyak orang menyesal, bahkan sangat menyesal, ketika melihat keagungan dan kemuliaan Allah yang luar biasa itu. Mereka baru sadar betapa bernilainya harga jiwa manusia ketika mereka melihat manusia yang terpisah dari Allah itu begitu mengerikan, dan juga menyaksikan manusia yang tidak terpisah dari Allah begitu mulia. Tetapi seiring dengan bertumbuhnya pengenalan kita akan Tuhan dan kebenarannya, saya percaya kita akan semakin mengerti betapa berharganya nilai jiwa manusia. Saudara, kita masih ada kesempatan, belum terlambat. Tapi pertanyaannya, seberapa kita benar-benar bisa menghayati nilai jiwa seorang anak manusia? Yaitu, kalau kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan secara benar, barulah kita bisa mengerti betapa besar kasih Allah kepada setiap jiwa. Ya, karena Tuhan akan bermurah hati mengimpartasikan perasaannya kepada kita, sehingga kita bisa mengerti mahalnya jiwa manusia. Saudara, sebelum kita kehabisan waktu, mari kita buka hati untuk sepenanggungan dengan Tuhan. Ingat, kita ini diberi Tuhan Yesus tongkat estafet untuk meneruskan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus itu. Bukan orang lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang di dalamnya manusia dapat memperoleh keselamatan selain nama Yesus Kristus. Keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Dia yang memiliki kuasa, hak, kemampuan untuk menyelamatkan dunia. Dengan karya salibnya, Dia memberi jalan akses bagi orang untuk menemukan Bapa. Juga Dialah yang memberi kuasa kepada orang-orang percaya untuk meneruskan karya keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi, dengan demikian, kalau kita mengerti, saya percaya kita akan rela berbuat apapun, rela kehilangan apapun demi penyelamatan jiwa-jiwa. Orang-orang seperti itulah yang akan menjadi sahabat Allah, menjadi kekasih Allah,
orang-orang istimewa di hadapan Allah, bukan sejak di bumi, tetapi di kekekalan nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati.